Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmati hitatin sholihah. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahmatullah, insya Allah pada malam hari ini saya melanjutkan firman Allah di dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 25, 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabisu fi kafihim salasami adin sinina wazadadu tis'ah. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh abshir bihi wa asmir ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada wa atlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 25 hingga 27 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Saudara dan saudariku rahmatullah, di saat saudara-saudara dan saudariku yang lainnya di luar sana yang tentunya tidak memperhatikan situasi dan kondisi sabda-sabda Rasulullah yang tentunya sebenarnya Allah perhatikan kepada kita, tanda-tanda kebesarannya, yaitu bahwasanya kita berada di penghujung akhir zaman. Kita akan memasuki, insya Allah, memasuki fase kelima, fase terakhir dari umat Rasulullah. Insya Allah tidak lama lagi. Dan itu berarti kita itu berada di masa-masa kelalaian umat ini dalam menerapkan firman-firman Allah di dalam kehidupannya. Oleh karenanya kita mengulang lagi mengkaji firman-firman Allah untuk dibaca, untuk diperhatikan dan diamalkan. Di antaranya firman Allah surah Al-Kahfi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan agar kita membacanya dan mengamalkannya. Tentunya setelah kita memperhatikan ini semua, firman Allah surah Al-Kahfi ini adalah langkah-langkah atau cara hidup di penghujung akhir zaman. Bagaimana kita harus benar-benar menerapkannya, sehingga kita tidak tertipu oleh dajjal, oleh para pendusta, oleh orang-orang
orang-orang yang tentunya menyelisihi firman Allah. Orang-orang yang agar kita tidak memperhatikan apa yang seharusnya kita perhatikan dan kita amalkan. Firman Allah ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 25 dan 26 serta 27, ya, diantaranya firman Allah surah ayat 25 bahwasanya menegaskan tentang kekuasaan Allah atas waktu dan kehidupan, tentang peristiwa pemuda Al-Kahfi yang ditidurkan Allah dan kemudian dibangunkan, di mana tentunya waktu dan kehidupan itu adalah pengaturan Allah, milik Allah. Ya, Allah bisa berbuat apa saja terhadap hambanya. Sebagai bukti nyata kekuasaan Allah, waktu dan kehidupan sepenuhnya dalam kendali Allah. Kemampuan Allah membangkitkan manusia setelah kematian, ya, itu mudah semua bagi Allah. Oleh karenanya kita harus yakin tentang kehidupan setelah kematian, bahwasanya kita di dunia ini, ya, tidak kekal dan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Oleh karenanya orang-orang yang yakin tentunya harus memperhatikan ini, memperhatikan kehidupan yang kekal abadi, yang mana di dalam kehidupan akhirat itu adalah hasil dari apa-apa yang kita lakukan di dunia. Jika kehidupan dunia itu, ya, usaha tidak akan selalu sesuai dengan hasil. Ya. Kenapa? Karena dunia itu adalah ujian. Kita mungkin melakukan sesuatu, ya, mengikuti cara yang benar dan sebagainya, tetapi hasil belum tentu sesuai. Kenapa? Karena dunia sifatnya adalah ujian. Ujian menerima keputusan Allah, ketetapan Allah. Karena yang dinilai di dalam kehidupan dunia ini adalah caranya, perbuatannya. Tentu cara dan perbuatan terbaiklah yang Allah tentunya perhatikan, Allah nilai. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat adalah benar-benar hasil dari apa yang kita lakukan. Dengan cara yang terbaik, maka kehidupan akhirat pun akan mendapatkan hasil terbaik. Cara kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan Allah di dalam firman-Nya akan mencintainya. Tentu, ya, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal berpakaian, dalam hal kegiatan dan sebagainya, akhlak dan sebagainya, tentu Allah suka. Hasilnya pun seperti itu. Ya, Allah akan suka dan kita akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Allah Maha Kuasa atas waktu, kehidupan, dan kebangkitan. Dunia dan umur manusia hanyalah sekejap, ya, dalam pandangan Allah. Karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk Allah ciptaan. Kemudian di dalam firman Allah surat ayat ke-26, ya, diantaranya tentunya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Segala yang gaib hanya Allah saja. Ya. Oleh karenanya kita tidak perlu berselisih dalam hal sesuatu yang belum jelas kepastiannya, kan, karena kepastiannya hanya Allah saja yang tahu. Nah, oleh karenanya di dalam firman Allah surah Al-Kahfi ini, ya, Rasulullah dikasih tahu jumlahnya, nah, tetapi Rasulullah tidak diminta untuk menyampaikannya, menerangkannya. Karena apa? Karena sama saja ikut dalam perselisihan, perdebatan, ya. Sedangkan mereka kekeh dalam keyakinannya. Nah, disampaikan pun, ya, kebenaran saat mereka kekeh dengan keyakinannya, ya, tentu tidak mau menerima, itu malah berdebat. Nah, maka tentunya di dalam firman Allah di ayat sebelumnya, Rasul tidak diminta untuk menyampaikannya, ya, karena tentu akan berselisih. Ya, ya, kita pun seperti itu, ya, dalam hal yang gaib, ya, kita nggak perlu berselisih, ya. Tentang perkara adanya utusan ini, sosok Muhammad Qasim dan sebagainya, kita tinggal sampaikan saja sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin dengan fakta-fakta, dengan analisa-analisa, dengan bukti-bukti kebenaran, ya, itu saja, ya. Kita tidak perlu
maksa-maksa lalu berdebat, akhirnya kita malah dosa sendiri ya, terlibat dalam perdebatan dan sebagainya. Karena apa? Di dalam Al-Quran pun Allah firmankan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, lah jelas kebenaran dan yang batil jangan, yang hak itu udah jelas ya. Maka kita pun ya kita nggak usah berselisih tentang perkara-perkara yang gaib, yang maksudnya yang kepastiannya yang hanya Allah saja yang tahu kebenarannya. Contohnya apa? Tentang kedekatan makhluk ya. Kita nggak usah berdebat tentang perkara makrifat, tentang perkara masa-masa yang lalu ya, zaman-zaman yang masa sebelum kita dilahirkan, atau ada yang namanya apa kalau Buya Arozi itu ya, sampai sebegitunya gitu tentang perkara-perkara yang gaib, padahal belum tentu kebenarannya, kan hanya Allah saja yang tahu, sehingga menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang rugi ya. Bukannya kita fokus untuk kehidupan akhirat, bagaimana hidup akhirat yang baik, bukannya kita fokus untuk menghadapi apa-apa yang terjadi ke depan ya. Kita kan diinformasikan ya bahwasanya akan ada krisis pangan, bencana-bencana ya, kemudian wabah penyakit juga kita diingatkan lagi ya. Kemudian ada yang namanya fitnah dajjal dan seterusnya. Nah itu yang harus kita pikirkan untuk masalah kehidupan dunia, agar kita dunia baik, agar kita bisa melewati ujian. Karena ujian itu atau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, kenapa? Ujian itu bisa menggelincirkan orang ya untuk berbuat kekafiran. Saat berbuat kekafiran berarti neraka kekal. Kalau dibunuh itu sekali tusuk mati, udah selesai, sakitnya hanya situ aja. Tapi kalau di neraka kekal ya selama-lamanya dalam kebinasaan, dalam kehinaan ya, nah, seperti itu. Makanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, kalau dibunuh ya mati, selesai sakitnya. Tapi saat orang itu tergelincir dalam kekafiran karena fitnah, karena ujian, bisa mengakibatkan kekafiran, maka kekal di neraka. Nah, di situ yang kita harus perhatikan. Justru itu kehidupan yang akan datang ini yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya kita yang memperhatikan ini semua ya, keadaan alam dan sebagainya, dan apa-apa yang disampaikan kembali oleh sosok utusan yang mengingatkan sabda Rasulullah dan firman-firman Allah ya, tentunya kita mempersiapkan, baik mempersiapkan tentang kehidupan di dunia ini ya ke depan, dan juga mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian. Karena kita tidak tahu ya, bisa jadi di antara kita ya kan umurnya berbeda-beda, setiap ini gak akan sama ya kan, ada yang lebih dulu atau bisa juga nanti sampai di masa-masa kejayaan sampai yang terakhir ya. Itu seperti itu, yang mungkin ada mimpinya kan, yang kalau nggak salah walam ya mimpinya Mas Julian mungkin ya, tentang adanya di dalam gua lalu Ya'juj Ma'juj di masa Ya'juj Ma'juj itu kan. Nah bisa jadi ya kan, nah, kita berbeda-beda. Oleh karenanya baik yang umurnya kita tidak tahu ke depan seperti apa, maupun yang sudah ditakdirkan umurnya panjang ya, seperti Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan ya, yang dikatakan bahwasanya adalah manusia terakhir yang beriman ya, yang mati ya. Jadi kan itu udah kelihatan takdirnya ya. Tetap saja harus memperhatikan tentang kehidupan akhiratnya, kehidupan setelah kematian. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib ya. Menegaskan Allah meliputi seluruh rahasia Allah ya. Penglihatan dan pendengarannya Allah sempurna ya. Karena ilmu manusia itu terbatas ya. Karena manusia itu sesuai dengan apa yang diberikan Allah saja ya. Kalau Allahnya memberinya sekadar apa kadarnya segini ya segini ya. Kadarnya segitu ya segitu ya. Berbeda-beda kita sebagaimana apa yang Allah kehendaki.
Kemudian di dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat ke-27 ya, tentang kewajiban kita berpegang teguh pada wahyu, pada Al-Quran, bahwa kita harus membacanya ya, kemudian memperhatikannya, mengamalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah mengingatkan kita agar kita menggigit dengan geraham, artinya sekuat kita, agar kita tidak terlepas dari Al-Quran. Jadi tingkah laku kita, perbuatan kita tentunya bersesuaian, bukan hanya sekedar Al-Quran itu sebagai bacaan. Saudara dan saudariku rahimatullah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 25 dan 27 ini menegaskan tentang perilaku tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, bahwa Allah berkuasa atas waktu, kehidupan, dan kematian. Kemudian tauhid asma wa sifat, bahwa Allah maha mengetahui, maha mendengar, dan maha melihat tanpa batas. Kemudian tauhid uluhiyah, hanya kepada Allah kita tentunya, dan pada wahyu Allah menjadi pedoman hidup kita. Saudara dan saudariku rahmatullah, hidup manusia itu hanyalah sebentar, dan di sisi Allah lah ya, tentunya kita gunakan waktu untuk beramal soleh. Jangan sombong dengan ilmu atau kekuasaan, karena Allah maha segalanya. Nah, kita bisa ini dan itu pun karena Allah kehendaki. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat sombong karena kita merasa lebih pintar, lebih cerdas dari yang lainnya ya. Tentu sesuai dengan kadarnya ya, karena Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ilmu pun tentunya diberikan karena sesuai dengan kesanggupannya. Jadilah Al-Quran sebagai sumber keutamaan dan bimbingan utama. Saudara dan saudariku rahmatullah ya, hari ini malam Jumat tentunya, dan esok adalah hari Jumat. Tentunya sebagai umatnya Rasulullah yang taat, tentu mengikuti surahnya. Bacalah firman Allah surah Al-Kahfi ya, bukan hanya membaca 1 sampai 10 ayat saja ya, dan menghafalnya, tetapi kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi ya, jadi ya dari awal sampai akhir ya. Dan tentunya insya Allah saat kita mengikuti sunnah Rasulullah ya, Allah akan memberikan cintanya, sebagaimana firman Allah surah Al-Imran, bahwasanya Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Rasul, utusannya. Saat kita mengikuti utusannya, memperhatikan sabdanya, kita akan dicintai. Saat dicintai oleh Allah, kita akan diperbaiki keadaannya, terus dibimbing menjadi lebih baik lagi, dan tentunya insya Allah penutup hidup dalam keadaan baik, dan di kehidupan akhir kita ditempatkan di tempat yang baik. Amin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.